Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tobelo berdiri pada tahun 1980. Namun terjadi konflik horizontal pada tahun 1999 menyebabkan lapas kelas 2B Tobelo dibakar. Namun pada tahun 2002 dibangun kembali sampai sekarang. Lapas kelas 2B Tobelo dihuni oleh warga binaan, diantaranya laki-laki, perempuan, dan anak. Karena di daerah Kabupaten Halmahera Utara belum memiliki rumah tahanan negara, maka Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tobelo sendiri juga berfungsi sebagai rumah tahanan negara yang beralamatkan di Jalan Lintas Galila Sofifi, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Berdiri di lahan seluas 14.213 meter persegi dengan luas bangunan kantor 1.154 meter persegi dan bangunan hunian 1.944 meter persegi. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tobelo berkapasitas 250 warga binaan pemasyarakatan yang pertanggal 29 Mei tahun 2020 dihuni oleh 152 warga binaan pemasyarakatan dan dibagi menjadi 5 blok hunian. Salam pembaharuan pemasyarakatan pasti. Lapas kelas 2B Tobelo adalah salah satu unit bangunan teknis pemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 2020, bersama seluruh jajaran tugas memiliki komitmen di mana mewujudkan Lapas Tobelo ditetapkan sebagai Satker Wilayah Bebas dari Korupsi. Adapun kegiatan-kegiatan program kerja dan ada target alur perubahan yang harus kita wujudkan bersama dengan tim kami. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan manajemen sumber daya manusia. 3. Penguatan tata laksana. 4. Penguatan akuntabilitas. 5. Penguatan pengawasan. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Ini adalah area yang harus kita laksanakan dan kita lakukan penekanan sehingga harapannya outcome dari kegiatan ini dapat mewujudkan peningkatan kepuasan masyarakat. Peningkatan indeks persepsi korupsi. Dari dua ini kita berharap Lapas Tobelo bisa mewujudkan di 2020 ini bisa menjadi Satker WBK. Kami percaya dengan tekad yang kuat, dengan kerja yang keras, dengan gotong royongan, dengan komitmen yang kuat beserta seluruh jajaran tugas Lapas Tobelo di tahun 2020, Lapas Tobelo bisa menjadi Satker WBK. Salam pembaharuan pemasyarakatan pasti. Salam pembaruan kami pasti. Pada tanggal 10 Februari 2020, Lapas kelas 2B Tobelo melaksanakan apel deklarasi pencanangan zona integritas menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Deklarasi yang disaksikan oleh instansi terkait, Bupati Halmahera Utara, Polres Halmahera Utara, Kejaksaan Negeri Tobelo, Pengadilan Negeri Tobelo, dan Kodim Tobelo, merupakan titik awal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada Lapas Tobelo. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salam pembaruan. Kami dari Pokja Manajemen Perubahan. Pokja ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terkait mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada Lapas Tobelo yang dibangun untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah: pertama,
meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. Kedua, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Ketiga, menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan terjadinya resistensi terhadap perubahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memiliki beberapa program kerja. Di antaranya, 1. Menyusun tim kerja. 2. Membuat dokumen rencana kerja. Pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. 3. Memantau dan mengevaluasi pembangunan WBK-WBBM. 4. Merubah pola pikir, mindset, dan budaya kerja. Salam pembaruan kami pasti. Tata Laksana merupakan salah satu program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen lapas Tobelo di zona integritas menuju WBK-WBBM. Kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen lapas Tobelo di zona integritas menuju WBK-WBBM. Dan yang ketiga, meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK-WBBM. Untuk mencapai target tersebut, kami memiliki beberapa program kerja, di antaranya: 1. Membuat prosedur operasional pertama atau SOP. 2. Membuat e-office. 3. Keterbukaan informasi publik. Salam pembaruan, kami pasti. Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tobelo bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di lapas Tobelo pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan lapas Tobelo pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan lapas Tobelo pada masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan lapas Tobelo di masing-masing zona integritas menuju WBK-WBBM. 4. Meningkatkan elektabilitas manajemen SDM di lingkungan lapas Tobelo pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Dan kelima, meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan lapas Tobelo pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk mencapai target tersebut, kami memiliki beberapa program kerja, di antaranya: 1. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2. Melaksanakan pola mutasi internal. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Menetapkan kerja individu. 5. Menegakkan aturan disiplin kode etik perilaku pegawai. Dan 6. Membuat sistem informasi kepegawaian. Salam pembaruan, kami pasti. Lapas Tobelo pasti WBK. Pokja penguasaan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pokja penguasaan memiliki target: pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Ketiga, mempertahankan predikat WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas opini laporan keuangan. Dan keempat, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk mencapai target tersebut, dibentuk indikator untuk menyusun tim kerja, yaitu membentuk unit pengendalian gratifikasi, menerapkan SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah, memfasilitasi pengaduan masyarakat, membentuk whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Salam pembaruan, kami pasti. Pokja akuntabilitas adalah salah satu pokja yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tobelo. Adapun target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: yang pertama, meningkatnya kinerja lapas kelas 2B Tobelo
Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas lapas kelas 2B Tobelo. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini, digunakanlah indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan pimpinan, kemudian yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Salam pembaruan, kami pasti. Saya dari Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pokja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk masyarakat. Program ini ada 3 poin besar. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mudah diakses cepat dan jauh dari pungli maupun indikasi korupsi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan standar pelayanan kita menuju kualitas standar internasional. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, karena ini merupakan program yang paling utamakan untuk menuju WBK-WBBM. Adapun program yang kita lakukan ada 3. Pertama, penetapan standar pelayanan. Yang kedua, memudayakan pelayanan prima. Dan yang ketiga, melaksanakan penilaian kepuasan. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan pelayanan yang optimal dan maksimal. Sudah saatnya kita melangkah, terus berjuang tanpa lelah. Kita hapuskan sudut pandang yang salah. Mari ciptakan layanan bersih, tanpa korupsi, tanpa pungli. Kita bisa terus berprestasi untuk meraih kesuksesan, untuk menjadi yang terdepan. Kita bisa, kita raih WBK. Di awal tahun 2020, Maluku Utara mencanangkan untuk seluruh unit pelaksanaan teknis, termasuk kantor wilayah, agar dapat menjadi wilayah bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo berkomitmen untuk dapat mencapai wilayah bebas korupsi dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Adapun beberapa fasilitas yang kami berikan yang bisa dinikmati pengunjung, di antaranya dengan menyediakan taman bermain anak dan self-service bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan informasi mengenai warga binaan pemasyarakatan yang dikunjungi. Salah satu bukti lainnya bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selain kepada pengunjung, juga kepada warga binaan pemasyarakatan dengan menyediakan fasilitas sarana video call bagi warga binaan pemasyarakatan dan self-service WBP untuk mendapatkan informasi mengenai masa penahanan, remisi, tahapan pembinaan, dan ekspirasi atau tanggal bebas. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo terdapat bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Bidang kepribadian meliputi olahraga, kerohanian seperti baca tulis Al-Quran dan pendalaman Alkitab. Di bidang pendidikan, yakni program kegiatan belajar masyarakat, di mana warga binaan yang belum bisa membaca atau menghitung dapat mengikuti program yang dimaksud serta kesenian. Selain program pembinaan kepribadian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo memiliki program kemandirian, yaitu perkebunan atau pertanian, perikanan, dan kerajinan yang dimana merupakan program unggulan. Sedangkan inovasi yang sudah diterapkan diantaranya adalah pelayanan kunjungan berbasis hak asasi manusia bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia yang hendak mengunjungi warga binaan akan diberikan prioritas layanan saat pendaftaran kunjungan. Inovasi lainnya adalah pengadaan ruang laktasi bagi ibu menyusui di dalam ruang kunjungan. Come on, come on. Yo, ayo, yo, ayo. Come on, come on. Come on. Kita bisa, yo, ayo. Yo, ayo, ayo. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dan napi, selama saya berkunjung di sini, petugas-petugas di sini mereka baik-baik dan ya melayani sepuas saya. Saya bersyukur karena mereka orang yang baik. Walaupun anak saya di situ, keluhan saya apa saja mereka penuhi sama saya. Jadi saya bersyukur. Walaupun anak saya di sini, tapi mereka baik. Petugas apapun mereka itu baik. Saya minta kunjungi anak saya, mereka izin sama saya. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih atas petugas-petugas ini. Pelayanannya bagus dan tidak bisa berkata-kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Saya sering berkunjung ke sini dalam rangka antar makanan buat salah satu tahanan yang di dalam. Di sini petugas sangat ramah, baik dan ya selalu diterima dengan baik di sini.